Ya, boleh Mi, boleh. Kasih lewat dulu bang. Jalan dulu Pak. Di bawah tangga itu. Ya. Kasih lewat bang. Blokin aja Kasih sana. jalan bang, kasih jalan. Kanan sana tuh. Kasih jalan bang. Bang kasih jalan dulu bang. Bawah tangga aja. Isinya ada sidang semuanya. Kasihan. Ya. Tadi kita. Kok mundur sih? Ke belakang aja boleh kok. Kami boleh kok. Potong baru. Di bawah tangga, say. Tapi melihat. Awas Bor. Tuh di bawah tangga tuh. Tuh di situ tuh. Biar enggak di situ tuh. Nanti ke jauh Ami, tadi gimana Ami? Sempet nangis juga di dalam, keinget anak-anak seperti apa? Itu di situ tuh. Tuh wawancaranya di situ tuh. Mau, Kaniki baik kok, Kaniki mau kok. Iya, boleh di sini gak? Ami nangis kalian. Hati-hati, weh. Hati bang. Tangga. Ya sini aja, sini. Bebaskan Nikita. Di sini aja, Mi. Sini aja. Kaniki, gimana? Sini aja. Sekalian. Sana. Di sini. Jongkok. Dokter Rocky temenin Dokter Rocky, boleh? Bang Fawad. Kaniki gimana tadi nangis di dalam juga keinget anak-anak? Nangis di dalam keinget anak-anak seperti apa Kaniki? Tadi baca Pembaca SFC SFC. nangis. Memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, Dokter Oki dan lain-lain. Iya, Bu Cinta Luna juga ikut mau nangis. ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Bu Cinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi Kaniki juga pengen BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Udah ketemu dengan anak. Berapa lama udah nggak ketemu dengan anak? Nggak ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang nggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Itu juga kalung tulisan anak-anak, Ami. Iya, karena rindu. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain SFC aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papahku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papahku di situ. Mungkin apa sih kayak mau Terima sampaikan kasih. ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak-anak sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Tadi Kaniki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih Ya, berkeliaran. ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kaniki tadi bilang dizolimi juga, Iya. mungkin dizolimi seperti apa sih Kaniki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, kan sekarang aibnya terbongkar satu persatu. Ibunya juga katanya, seperti itu gimana tuh Kak?
prestasi gimana Kanika? Kak Niki sehat-sehat ya Kak. Gimana Pak Niki? Ini aku bilang. Kaniki katanya hati Kaniki. Silang wanita prestasi Kaniki. Kaniki. Langsung. Woi, jalan woi. Woi, gelap woi. Lampu. Yuk, lampu boleh kali lampu. Kaniki langsung. Ini kan izin hakim untuk sidang Kaniki hari ini lagi izin. Jadi gua kunjungin tuh ya. Sorry Kak. Nih kepala siapa ya? Maaf Pak, center kepalanya Kak. Kaniki hari ini nggak diizinin Wapres. Ya nggak diizinin memprestasi Ibu. Itu selfie kamera depan. Itu selfie kamera depan. Oh selfie. Nggak diizinin sidang. Kontrastasi gimana nih Kak? Nggak diizinin? Tahu juga ya. Banyak ini kayak banyak kecurigaan juga nggak sih Kak? Ya mudah-mudahan masih ada yang benar. Kak apa sih Kak yang dikangenin Kak selain anak-anak Kak? Anak aja. Tapi mantau nggak sih pertumbuhan anak-anak itu melalui Bapak? Gimana lah? Kecewa. Ini handphone siapa ya? Belakang gue ya? Ke sebelah doang, tapi nggak tahu. Iya. Satu persatu IP udah mulai kebongkar nih Kak Niki. Iya ya. Iya. Gimana? Itu doanya dari Kak Niki. Seperti ibunya terus kasus. Kamu udah lihat ya? Udah. Gimana ini ya? Saya nggak ikutan. Rumput jalan. Terus suami juga kasus. Weh. Ya ampun, sampai ketipu-tipu ampun. Kata-kata hari ini Kak Niki. Kata-kata mulu nih kan. Saya ingat. Kangen Kaniki Kak, besok review deh. sidang Fadel. Besok. Iya, sidang Fadel. Besok hadir. Besok gue di sini. Surat tidak terang, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaannya. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa nota keberatan eksepsi sangat erat kaitannya dengan nota keberatan eksepsi sebelumnya. Karena dalam nota keberatan eksepsi masih berbicara mengenai adanya korban, namun korban di sini adalah korban yang sebenarnya menurut hukum, bukan korban yang mengada-ngada seperti yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan pijakan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Namun surat dakwaan yang dapat dipakai sebagai dasar dan pijakan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hanyalah surat dakwaan yang disusun secara cermat, lengkap, jelas, bahwa di dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harus menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas bagaimana bentuk perbuatan dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, karena hal tersebut merupakan salah material dari suatu dakwaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 3 KUHP. Jika peristiwa hukum yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak dirumuskan secara cermat, lengkap dan jelas, maka syarat material dari suatu surat dakwaan tersebut juga tidak cermat, jelas dan lengkap. Jika menurut pasal 1
143 ayat 3 KUHP yang menentukan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat formil dan material di dalam surat dakwaan, akibatnya surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut: terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live akun TikTok dengan nama akun Niki Bulura memperjuara setiap harinya dengan menjelaskan produk pizza dan seterusnya. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok bernama Niki Bulura setiap harinya menjelaskan produk pizza, sehingga untuk menentukan secara hukum siapa sebenarnya yang menjadi korban, maka harus dilihat siapa pemilik produk pizza yang jelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan AU 0046190-01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Administrasi Hukum Umum, ternyata produk pizza yang dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah milik dari PT Pizza RS Group. Jika dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan yang menjadi korban sebenarnya menurut hukum adalah PT Pizza RS Group selaku pemilik produk pizza, bukan saksi Reza Gratis revenue Isan seperti diuraikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Bahwa dengan demikian yang menjadi korban dalam perkara ini adalah subjek hukum perusahaan bernama PT Pizza RM Group, maka secara yuridis terjadi error in subjectum atau korban. Oleh karena itu seharusnya jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mencantumkan dan menguraikan subjek hukum perusahaan bernama PT Pizza RM Group sebagai korban. Akan tetapi jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menyantumkan PT Pizza RM Group sebagai korban yang sebenarnya menurut hukum. Bahwa lebih lanjut dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut: atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gratis menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk pizza dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk pizza. Bahwa bukti penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menegaskan bahwa secara hukum pemilik dari produk skincare pizza bukanlah saksi Reza Gratis revenue Isan, akan tetapi secara hukum pemilik dari produk skincare pizza adalah PT Pizza RM Group sebagaimana profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan AU 0046190 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Administrasi Hukum Umum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena disusun secara tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, obskuribet. Jaksa penuntut umum mencantumkan saksi Reza Gratis sebagai korban, padahal produk skincare pizza bukanlah milik saksi Reza Gratis secara pribadi. Justru pemilik yang sah dari produk skincare pizza adalah PT Pizza RM Group yang sebenarnya secara hukum menjadi korban tidak dicantumkan dan diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum telah terbukti secara sah yang menjadi korban dalam perkara aku adalah PT Pizza RM Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare pizza. Akan tetapi oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaan. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya PT Pizza RM Group, maka dakwaan yang demikian adalah merupakan dakwaan yang masuk dalam kategori dakwaan yang tidak cermat,
tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karenanya, beralasan menuntut hukum agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara pilihan 154 dari KTSR garing KUH 2/06/2025 tanggal 05 Juli 2005 batal atau batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara pilihan 154 di KTSR garing KUH titik 2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juli 2025 dinyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, saya keberatan eksepsi 8. Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas karena antara dakwaan pertama alternatif 1 dengan dakwaan pertama alternatif 2 uraian perbuatannya sama tapi pasal yang diterapkan berbeda. Majelis hakim yang mulia, para penuntut sidang yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaan selain harus memuat syarat formil juga harus memuat syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP. Syarat material maksudnya adalah surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya, pasal 143 ayat 3 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat material tersebut, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan. Bahwa pengertian syarat cermat, jelas dan lengkap menurut pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebutkan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada fakta yuridis kemudian dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku atas dugaan tindak pidana serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak ada sertifikat. Antara lain, 1. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan? 2. Apakah penerapan hukum atau ketentuan hukum pidana yang sudah tepat? 3. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut? 4. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa? 5. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak medis dan tidak? Pada intinya, jaksa penuntut umum dituntut untuk selalu bersikap teliti dan cermat dalam semua hal dalam penyusunan surat dakwaan agar mendapatkan keberhasilan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap suatu perkara di muka persidangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa jaksa penuntut umum melakukan penegakan hukum secara ugal-ugalan terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Hal ini terlihat dari uraian yang ada di dalam surat dakwaannya, mana jaksa penuntut umum pada yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami dan saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut
Dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga Majelis Hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan kezaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga Majelis Hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tantangan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun serta mengembangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan. Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Majelis Hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam putusan selah menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya serta membebaskan saya demi terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantangan hukuman dan sendi-sendi keadilan di negeri ini. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi yashuhada bil qisti wa la yajrimanakum yasna'an qaimun al-ala ta'dilun idilun huwa aqrabu lil taqwa wa taqwa la innallaha kabirun mimma ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengajukan hak kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan dan sudah dibacakan. Tentunya selanjutnya adalah hak dari penuntut umum untuk